في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. Bismillahirrahmanirrahim. Media massa Sunnah Otonom. Hujan. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat yang ke-48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilu riyah. Allah dialah yang mengirim angin. Negeri kita termasuk negeri yang dilalui angin muson. Terdapat dua jenis angin muson, yaitu angin muson barat berhembus dari daratan Asia menuju daratan Australia, terjadi dari bulan Oktober hingga bulan April dan membawa hujan. Kedua, angin muson timur berhembus dari daratan Australia menuju ke Asia. Angin tersebut berhembus dari bulan April hingga bulan Oktober dan membawa kekeringan. Bulan ini bertepatan dengan bulan berhembusnya angin muson barat. Angin muson tersebut membawa hujan di negeri kita. Biasanya hujan dimulai dengan sunatullah, yaitu angin, mendung, dan petir. Dari mendung tersebut turunlah hujan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Naba surat yang ke-78 ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Akan tetapi mendung tidak selalu diikuti dengan hujan, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memutuskan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dengan penuh rahmat. Butiran-butiran hujannya sangat lembut dan bukan butiran-butiran es yang keras atau dituangkan sekaligus, dan bukan juga dengan cara disemprotkan, serta bukan juga dalam waktu yang panjang sehingga mengakibatkan banjir besar sebagaimana yang diturunkan pada umatnya Nabi Nuh alaihi wassalam, dikarenakan umatnya membangkang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qamar surat yang ke-54 ayat yang ke-11. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memerintahkan kepada kita sebuah doa pada saat hujan turun, agar hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang bermanfaat, dengan lafaz Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Di saat hujan turun, kita harus berhati-hati. Jangan sampai seseorang berada di tempat yang tinggi atau di tempat-tempat terbuka. Misalnya di sawah ladang, lapangan sepak bola, atau di atas tower. Hal tersebut dikarenakan
tubuh kita bisa menjadikan penghantar listrik yang berakibat terkena petir. Berapa banyak peristiwa seperti itu terjadi. Seorang muslim harus bersikap hati-hati sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dororo wala diroro. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan engkau membahayakan dirimu dan diri orang lain. Air hujan adalah air murni yang bersih dan tidak mengandung kotoran, debu, garam, logam berat, atau kotoran-kotoran lainnya. Padahal air tersebut berasal dari evaporasi air laut yang asin dan mengandung banyak kotoran. Kemurnian air hujan tersebut telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 15 abad yang lalu dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Air hujan berasal dari air laut. Ketika air laut terkena panasnya sinar matahari, ia akan menguap dan naik ke angkasa untuk menjadi awan. Awan tersebut bertemu dengan udara dingin di ketinggian sehingga membeku dan menjadi butiran-butiran es. Dengan adanya halilintar, butiran-butiran es tersebut turun ke permukaan bumi dan kembali mencair sebelum sampai ke tanah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-105. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling daripadanya. Menurut Maurice Bucaille dalam bukunya La Bible, Le Coran et la Science, pengetahuan tentang terjadinya hujan belum begitu lama, baru dikenal sekitar 1 abad yang lalu. Dahulu orang-orang keliru dalam memahami mekanisme terjadinya hujan. Dahulu para saintis menisbatkan mendung datangnya dari gunung-gunung yang tinggi dan tertutup es. Padahal fenomena terjadinya hujan ini sudah pernah diungkap 15 abad yang lalu dalam Islam. Bagaimana tercantum dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat yang lafadznya sebagai berikut. Awan adalah uap yang terjadi karena air laut diserap sinar matahari. Walaupun hadis ini dikategorikan dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Hadis Dhaif dan Maudhu, jilid 1 hadis nomor 292, akan tetapi potongan hadis ini dibenarkan oleh saintek. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan Rasulullah SAW tersebut bukanlah perkataan manusia biasa. Dikarenakan manusia di zaman itu belum memiliki kemampuan saintis untuk mengungkap mekanisme terjadinya hujan. Pastilah perkataan tersebut merupakan wahyu yang datang dari zat yang menurunkan hujan, menjalankan angin, dan menumbuhkan tanaman-tanaman, yaitu Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Semoga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.
Bagi orang beriman, hujan merupakan sindiran berat dan cobaan yang nyata. Bagaimana tidak banyak orang yang berani menempuh hujan, melawan badai hanya untuk mencari sesuap nasi, mendapatkan barang, mengunjungi keluarga atau teman, dan bahkan ada yang untuk bermaksiat. Sedangkan orang-orang muslim sering merasa malas untuk mendatangi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah, padahal ia menginginkan surganya Allah. Dan Allah telah memberikan kita berbagai macam sarana untuk melindungi diri dari hujan, serta masjid-masjid di zaman ini tertutup rapi, bukan seperti masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya tertutup dengan pelepah kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat kedua, ahasiban nasu ayudraku ayaqulu amanna wahum la yuhtanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أشرقت الشمس عليها